هذا كان معظم وقت النبي عليه. Itu adalah tempat di mana Nabi SAW wafat pada saat dipangku oleh Sayyidah Aisyah. مرض كان في بيت السيدة ميمونة فوقتها طلب النبي إنه هذا الوقت يكون مع السيدة عائشة. Ya, sebenarnya Rasul ketika itu sakit di rumah Maimun. Namun Nabi minta tolong bawa saya ke istri saya yang bernama Aisyah. Saya akan mati ketika berada di pangkuannya. Subhanallah, ketika itu Allah kabulkan. جابوه وضعوه على كتف السيدة عائشة. Yang berada dalam pangkuan istri tercintanya itu. Jadi bukan di kamarnya, tapi di tempat ruang tamu kalau kita bilang sekarang gitu. Ya, sedang duduk bersamping sama istrinya itu di pangku atau meninggal. Para sahabat bingung. Ini kita makamkan di mana nih katanya nih, Nabi kita nih. Dia ingat Nabi pernah berpesan kalau para nabi dahulu dimakamkan di mana tempat dia meninggal. Ini adalah rumah Sayyidah Aisyah. Ya, yang persis berada di bawah apa namanya itu kubah yang berwarna hijau. Ini kamar Sayyidah Aisyah yang luas kamarnya itu 3x3. Jadi setelah wafat atau meninggalnya istri Nabi itu, tahu-tahu ada kayak semacam ujian luar biasa. Itu semua peninggalan yang pernah tinggalkan oleh Nabi itu hancur dengan sendirinya. بعد ما سقط السقف ما تأثرت القبور رجع سيدنا عمر بن عبد العزيز بنى المنطقة من جديد أغلق لها جميع أبوابها يعني ما في منفذ للدخول القبور الثلاث. Nah ini setelah itu Umar bin Abdul Aziz yang membangun kembali yang dimana tempat kuburan Nabi itu kan sempat jatuh ambruk gitu, dibangun lagi seperti ini oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, bukan Umar bin Khattab ya, Umar bin Abdul Aziz. بعدها سيدنا عمر بن عبد العزيز بنى الجدار هذا بالشكل الخماسي ما بنى مربع خاف يبنيه مربع يجوا ناس يتشبهوا بالكعبة لماذا يبنى بخماسي ليس برباعي حتى لا يشبه بالكعبة. Umar bin Abdul Aziz membuat bangunan seperti segi lima. Kenapa dibuat seperti segi lima? Agar orang nggak menyangka kalau ini adalah sama seperti Ka'bah. Kalau dibuat segi empat, orang bilang ini Ka'bah kedua lagi gitu. Maka dibuat segi lima. هذا جدار موجود ما في منفذ للدخول. كل الصور اللي في الفيس في تويتر انه في ناس تدخل للداخل يصوروا قبر النبي هالصور غير صحيحه. صحيح. هذا الجدار ما له منفذ للدخول. Ya, jadi adalah tempat di mana kubur Nabi ini. Kayak ada foto-foto orang bisa foto itu nggak benar semua katanya. Jadi pada masa kerajaan mulai dari raja pertama di Arab Saudi, mulailah tempat makam Nabi dan kuburan istri Nabi itu dibungkus dengan kain warna hijau. Nah, tadinya batu biasa itu, dan dibuat kayak semacam pembatas itu, ya untuk orang sholat tersendiri. Ini kan masjid, ini kan kuburan, nggak mungkin orang sholat dalam kuburan ini. Iya, dari Malik. بعدها في عهد المماليك برضه بنيت اول قبه بالخشب والرصاص القبور الثلاثه قبه حمايه للقبور. Ya. Dan setelah itu pula pada masa kerajaan pula, ya, dibuatlah kubah itu untuk menandakan sejumlah makam atau kuburan Nabi dan juga istri serta sahabat yang ada dalam satu kuburan Nabi. تغير الستار رفعوا السور المماليك. Nah, diangkat apa namanya itu kain yang warna hijau tadi untuk membuktikan bahwasanya tempat ini telah terjadi perubahan dari tahun ke tahun sejak terjadinya pergantian raja yang ada di Arab Saudi. بعدها بعد 200 سنة صاعقة ضربت منارة حرقت المنارة سقطت على القبة حرقتها وحرقت الستار والسور اللي كان في الخشب. Ya, setelah 2 tahun diperbaiki terjadi kebakaran yang mengakibatkan itu kuburan Nabi sempat hangus katanya. Hangus. Mas sebab al-harik? صاعقة صاعقة مع الأمطار. Nah, ضربت في مئة karena ada kayak semacam apa namanya tersambar petir. بعدها رجعوا المماليك القبة من جديد كانت خشب ورصاص تحولت حجر ورصاص تغير الستار السور كان بالخشب تحول إلى حديد. الحديد الأخضر الذهبي اللي احنا نشوفه الآن عرفتوا حول Ayo. Dan setelah terjadinya kebakaran itu pada masa raja-raja yang berkuasa dari Saudi, mulailah diganti yang tadinya menggunakan tanah dan batu dirubah dengan menggunakan besi seperti yang sekarang kita lihat itu. الآن هذه القبة موجودة. نعم. تيجي الخضرة فوق. Nah. Sampai sekarang kubah ini masih ada yang kita lihat warnanya berwarna hijau itu. شوف آخر رسالة من رسائل النبي عليه الصلاة والسلام. هذه سلسلة جبال كلها جبل. Ini adalah urutan gunung-gunung
ya yang kita kenal dengan Gunung Uhud. Karena kita kan kenal kenapa dinamakan Gunung Uhud, karena dia berada menyendiri itu. هذا طبعا جبل الرماة اللي وضع عليه النبي 50 الرماة يحموا ظهور المسلمين. هنا كان جيش المسلمين. Ini Jabal Roma, di mana tempat pasukan umat Islam memanah musuh-musuhnya. هذا جيش المشركين كان طبعا. Itu adalah gambaran pasukan ataupun orang-orang musyrik yang akan berperang melawan orang-orang Islam. طبعا يوضح التفاف سيدنا خالد بن الوليد وقتلوا العشرة اللي كانوا على الجبل. Itulah Khalid bin Walid yang dikenal salah seorang pejuang yang sangat berani. Dia berhasil membunuh puluhan orang yang berada di atas Jabal Roma. هنا مقتل سيدنا حمزة بن عبد المطلب. Itu adalah tempat di mana terbunuhnya paman Nabi yang bernama Sayyidina Hamzah. هنا مقتل مصعب بن عمير حامل الراية. Itu adalah maktal atau tempat dibunuhnya Mus'ab bin Umair yang memegang bendera Islam ketika itu. هنا استشهاد 11 الصحابي هو يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. Adalah tempat di mana 11 orang yang meninggal dunia pada saat melindungi dan mendampingi Nabi berperang. هنا كسرت رباعية النبي بالصخرة وشجت جبل النبي عليه الصلاة والسلام. الصخرة مشرك ضرب النبي بالصخرة حجر كسر رباعية النبي والثاني Itu شج. adalah tempat di mana orang kafir Quraisy ya menyambit Nabi sampai gusi atau giginya itu patah. ودخلوا النبي في هذا الشق في الجبل. السيدة فاطمة الزهراء كانت تطبق جراح النبي عليه الصلاة والسلام. Pada saat itu pula Nabi karena saking parahnya dengan sambitan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy, Nabi berlindung dalam gua tersebut dan diberi atau diobati oleh seorang putrinya yang bernama Fatimah. بعد الغزوة نزل النبي صلى الظهر والعصر جمعا ودفن شهداء ال70 جميعا في المكان نفس اللي احنا نشوفه الآن. Setelah itu Nabi habis sholat asar, Nabi turun kembali untuk mensolatkan dan menguburkan 70 orang pejuang Uhud syahid Uhud yang terbunuh pada saat terjadi perang Uhud. yang ditimpukin itu di Taif. هذا اللون الابيض توسعة الملك عبد العزيز اللي هي هذه قبل شويه. هذه توسعة الملك. Yang tengah-tengah ini yang warna putih, ini yang kecil adalah perluasan pembentukan Masjid Nabawi pada masa Al-Malik Abdul Aziz. Ya. اللون الابيض. Ya, yang putih ini. Dan yang gede ini adalah pada masa Malik Fahd. كان 300,000 مصلي الان مليون مصلي. Ya. Yang awalnya hanya menampung 300.000, sekarang jutaan bisa menampung